Soal, idza kana al-isyanu mustahilan fi haqqil anbiya'i alaihimus salam, fa kaifa akala Adamu min asy-syajarati allati nuhiya anha? Jika adanya maksiat atau pelanggaran itu mustahil di dalam hak para nabi alaihimus salam, maka bagaimana Adam makan dari pohon huldi yang dilarang darinya? Jawab, bitariqin nisyani, dengan cara lupa. Jadi Nabi Adam makan buah huldi itu dalam keadaan lupa. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Dan sungguh benar-benar kami mengambil perjanjian kepada Adam dari sebelum itu. Maka dia, Adam, lupa. Fanasia. Jadi Adam itu lupa. Makan buah huldi itu karena lupa. Walam najid lahu azma. Dan kami tidak menemukan kesengajaan dari Adam. Jadi tidak menemukan ada unsur kesengajaan sama sekali. Jadi tidak ada kesengajaan sama sekali. Murni lupa. Wan nasi ghairu asin wala mu'akhadin. Adapun orang yang lupa itu bukanlah orang yang bermaksiat. Jadi orang lupa itu bukan orang yang melanggar. Wala mu'akhadin, dan tidak diambil, tidak dianggap sebagai orang yang berbuat salah, ya, karena lupa. Wa amma nisbatul isyani ilaihi fi qawlihi ta'ala. Adapun penisbatan, penyandaran maksiat, penyandaran pelanggaran terhadap Adam, Adam disebut melanggar, disebut bermaksiat di dalam firman Allah Ta'ala, wa asa Adamu rabbahu faghawa. Adam bermaksiat. Nah, bagaimana dengan ayat ini? Di sini disebut wa asa, Adam bermaksiat. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Adam bermaksiat pada Tuhannya dan dia tersesat. Ya, yang dimaksud wa asa Adamu ini sebentar lagi akan dijelaskan. Kemudian terkait faghawa, faghawa itu seringkali diartikan maka dia Adam tersesat. Tersesat di sini maksudnya gagal. Gagal untuk tidak melanggar. Jadi bukan tersesat, sesat yang masuk neraka itu, bukan. Sama seperti Nabi Muhammad disebut tersesat. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah menemukanmu, hai Muhammad, dhallan, dalam keadaan tersesat. Kemudian dia, Allah, memberimu petunjuk. Yang dimaksud Nabi Muhammad itu tersesat, itu bukan sesat yang mengakibatkan masuk neraka, bukan. Ada ulama yang menafsirkan bahwa Nabi tersesat itu maksudnya ketika masih kecil Nabi itu tersesat. Jadi ketika bermain di daerah Mekah, di daerah padang pasir, beliau itu bermain sangat jauh, masih kecil, sehingga tidak bisa pulang karena tersesat jalan. Nah, maka wa wajadaka dhallan fahada. Allah menemukanmu, hai Muhammad, dalam keadaan tersesat. Tersesat jalan ketika masih kecil. Fahada. Maka Allah memberimu petunjuk. Nah, itu kan di dalam surat Ad-Duha juga membahas tentang anak yatim, ya kan? Fa'ammal yatima fala taqhar. Kan seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan masa kecil Nabi. Yaitu Nabi tersesat di masa kecil, tidak bisa pulang. Maka Allah memberinya petunjuk, yaitu dengan cara mengirim malaikat untuk membawanya pulang. Dan tafsiran-tafsiran yang lain. Tsumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Kemudian Tuhannya memilihnya. Maka Tuhannya menerima taubat atasnya. Wahada, dan memberi petunjuk. فَلِيُصُدُورِ سُورَةِ الْمُخَالَفَةِ عَنْهُ بِنَاءً عَلَى النِّسْيَانِ النَّاشِئِ عَنْ عَدَمِ التَّحَفُّظِ التَّامِّ مِنْهُ. Maka terjadinya jenis pelanggaran
Adam itu terjadi atas kelupaan yang muncul dari tidak menjaga secara sempurna darinya. Jadi terjadinya pelanggaran Nabi Adam itu berawal dari kelupaan. Wal mukhalafatul lati tasduru nisyanan la tu'addu fi haqqin nasi isyanan. Adapun pelanggaran yang terjadi, yang dilakukan karena lupa, maka tidak dihitung, tidak dianggap di dalam haknya orang yang lupa sebagai maksiat. Jadi pelanggaran atau maksiat yang terjadi karena lupa, maka itu tidak dianggap maksiat. Sama seperti kita lupa tidak sholat. Nah, itu kan tidak dianggap dosa karena muncul dari kelupaan. Lupa tidak sholat. Nah, melanggar tidak sholat, melanggar dalam bentuk tidak sholat, tapi dalam keadaan lupa, itu kan tidak dianggap pelanggaran karena muncul dari kelupaan. La tu'addu fi haqqin nasi isyana, tidak dihitung di dalam hak orang yang lupa sebagai sebuah maksiat, sebagai sebuah pelanggaran. Wa uddat maksiatan fi haqqi Adam nadhran li syarafi rutbatihi wa 'idhami manzilatihi. Tetapi dihitung maksiat di dalam hak Adam karena melihat terhadap mulianya kedudukannya dan agungnya derajatnya. Nah, jadi meskipun yang dilakukan oleh Adam itu pada hakikatnya bukan pelanggaran, bukan maksiat, karena terjadi karena lupa, tetapi dihitung maksiat bagi Adam karena tingginya kedudukannya. Jadi meskipun itu sebenarnya bukan maksiat, tapi karena Adam itu tinggi kedudukannya, derajatnya mulia, maka dianggap maksiat. Jadi meskipun hakikatnya bukan maksiat. Wal khata'us saghiru yusta'dhamu minal kabiri, dan kesalahan kecil itu akan dianggap besar dari orang yang besar. Jadi kesalahan kecil akan dianggap kesalahan besar jika dilakukan oleh orang yang besar. Misalnya, makan dengan tangan kiri itu kan kesalahan kecil, karena bukan sebuah dosa. Nah, tetapi jika dilakukan oleh ulama, maka ini akan menjadi hal yang dianggap besar. Artinya kok bisa ulama makan dengan tangan kiri? Jadi dianggap besar. Padahal sebenarnya makan dengan tangan kiri itu bukan perkara yang besar. Karena makan dengan tangan kiri itu bukan sebuah keharuman. Tetapi akan menjadi masalah besar jika dilakukan oleh seorang ulama besar. Wa amma mu'akhadatul maula subhanahu wa ta'ala li Adam ala dhalika bi ihbatihi ila hadhihi diyari wa i'tirafu Adam bidzambi. Adapun pengambilan, maksudnya pemberian sanksi. Adapun pemberian sanksi Allah Ta'ala terhadap Adam atas hal itu dengan menurunkannya kepada dunia ini, wa'tirafu Adam bidzambi, dan pengakuan Adam terhadap dosa, wa musabaratuhu 'alal istighfari, dan rasa takutnya dalam beristighfar, fadzalika listazdada darajatuhu 'uluwan, hal itu supaya derajatnya bertambah tinggi, wa thawabuhu wa ajruhu numuwan, dan supaya pahalanya, ganjarannya itu semakin meningkat. Jadi bukan murni itu sanksi atas dosa, bukan. Bukan murni sanksi atas pelanggaran yang dianggap pelanggaran dosa, bukan. Tetapi sanksi itu yang pertama tadi karena pelanggaran itu meskipun sebenarnya bukan maksiat, karena dilakukan oleh Adam maka dianggap maksiat. Nah, sedangkan
Allah mengusirnya dari surga, kemudian Adam mengaku bahwa itu dosa, kemudian dia beristighfar dalam keadaan takut, maka semua itu bukan bukti bahwa yang dilakukan Adam itu adalah pelanggaran dosa. Bahkan di sini disebutkan bahwa itu adalah untuk menambah supaya derajatnya itu semakin tinggi dan supaya ganjaran dan pahalanya itu semakin bertambah dan meningkat. Wa yuqasu ala dzalika ma yunsabu li sairil anbiya'i minadz-dzunubi wal ma'asi. Dan dikiaskan atas hal itu sesuatu yang dinisbatkan terhadap para nabi dari dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Fa innaha dzunubun bil idhafati ila uluwi manasibihim. Sesungguhnya hal itu adalah dosa-dosa sebab disandarkan pada tingginya kedudukan mereka. Jadi sebenarnya maksiat-maksiat yang dilakukan para nabi sebenarnya bukan maksiat. Sebentar lagi akan diberikan contohnya. Jadi maksiat yang dilakukan itu sebenarnya bukan maksiat. Tetapi karena dihubungkan, dikaitkan dengan kedudukannya yang tinggi, maka sesuatu yang bukan maksiat itu dianggap maksiat. Padahal bukan maksiat. Wa ma'asim bin nisbati ila kamali ta'atihim la annaha kadzunubi ghairihim wa ma'asihim. Maksiat-maksiat itu karena dinisbatkan, dihubungkan terhadap kesempurnaan ketaatan para nabi. Tidak sebagaimana dosa-dosa selain mereka dan maksiat-maksiat selain mereka. Nah, kalau selain para nabi melakukan maksiat, itu kan maksiat beneran, dosa beneran. Tetapi kalau para nabi melakukan sesuatu yang dianggap maksiat, dianggap dosa, sebenarnya bukan maksiat, sebenarnya bukan dosa. Nah, kenapa? Li'annaha shadiratun minhum alaihimussalamu imma ala tariqit ta'awuli aw ala tariqis sahwi wa adamit ta'ammudi. Sesungguhnya hal itu terjadi, maksiat itu terjadi dari para nabi, ada kalanya dengan cara takwil, dengan cara nabi itu melakukan takwil atas sebuah pekerjaan atau atas jalan lupa dan tidak adanya kesengajaan. Contohnya adalah Nabi Ibrahim. Waktu itu ada raja yang suka merampas istri orang. Nah, ketika Nabi Ibrahim itu berjalan, mengadakan perjalanan dengan istrinya, dan berhadapan dengan raja yang suka merampas istri orang, ketika Nabi Ibrahim ditanya, siapa wanita yang bersamamu itu? Maka Nabi Ibrahim menjawab, wanita ini adalah saudara perempuanku. Nah, maksud Nabi Ibrahim adalah wanita ini adalah saudara perempuanku dalam keimanan. Jadi saudara perempuan dalam keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Nah, jadi wanita yang bersamaku ini adalah saudara perempuanku. Maksudnya dalam keimanan. Nah, Nabi Ibrahim mengatakan itu supaya istrinya itu tidak diambil oleh raja. Karena raja suka merampas istri orang. Sehingga seandainya Nabi Ibrahim menjawab, ini istri saya, maka istrinya akan dirampas. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim menjawab, ini saudara perempuan saya. Maksudnya dalam keimanan. Nah, tetapi ini dianggap sebuah dosa. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri menganggap itu dosa. Meskipun itu sebenarnya bukan sebuah dosa. Karena yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim mengatakan dia saudara perempuanku, itu bukan kebohongan. Itu benar. Dia adalah istrinya itu adalah saudara perempuan dalam keimanan. Jadi tidak bohong. Tetapi Nabi Ibrahim karena derajatnya tinggi, maka beliau merasa itu adalah sebuah dosa. Dan itu akan beliau terus ingat sampai hari kiamat.
Kemudian juga apa yang terjadi pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau menjelaskan agama kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy. Kemudian ada satu orang buta yang meminta petunjuk kepada Nabi Muhammad, bertanya tentang Islam. Nabi Muhammad tidak menoleh. Nah, sebenarnya Nabi Muhammad ini kan dalam keadaan memilih sesuai apa yang beliau inginkan, bahwasanya yang dihadapi Nabi itu kan tokoh-tokoh. Artinya kalau tokoh ini masuk Islam, orang tadi itu mudah. Orang biasa yang buta tadi itu mudah nanti untuk masuk Islam juga. Nah, jadi Nabi itu sebenarnya bukan tidak mau menjelaskan kepada orang biasa, orang buta tersebut, bukan. Tetapi Nabi memilih untuk menjelaskan terlebih dahulu sesuai takwil dari Nabi Muhammad di dalam berdakwah, untuk mendakwahkan Islam kepada tokoh-tokoh yang dihadapi itu dulu. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi ini ternyata oleh Allah dianggap kesalahan, meskipun bukan kesalahan ya. Sehingga kemudian ada surat tentang dia bermuka masam, abasa wa tawalla. Ya, dia bermuka masam dan berpaling dari orang yang buta tadi itu. Jadi meskipun sebenarnya yang dilakukan Nabi kita itu bukan kesalahan, tapi karena derajat Nabi Muhammad ini sangat tinggi, oleh Allah dianggap itu kesalahan. Sehingga turunlah ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling ketika datang kepadanya seorang yang buta. Nah, jadi sampai turun ayat untuk menegur Nabi Muhammad. Nah, berarti kan dianggap salah, meskipun sebenarnya itu bukan kesalahan. Atas cara lupa dan tanpa kesengajaan. Wa amma ya'tirafuhum biha, adapun pengakuan mereka atas hal itu, mengakui bahwa itu dosa dalam sisi pengakuannya. Wastighfaruhum minha, dan istighfarnya mereka darinya sebab hal itu, fali ziyadati ma'rifatihim bimaulahu. Hal itu karena bertambahnya pengetahuan mereka terhadap Tuhan mereka. Wa syiddati wara'ihim wa taqwahum, dan karena sangat tingginya sikap warok mereka dan ketakwaan mereka. Wa liyazdadu ajran wa qurbatan wa 'uluwan fid darajati warutbati, dan untuk menambah pahala dan kedekatan serta ketinggian di dalam derajatnya dan posisinya, kedudukannya. Nah, jadi yang dilakukan para nabi itu sebenarnya bukan sebuah dosa, tetapi dianggap dosa, dianggap maksiat karena dikaitkan dengan kedudukan mereka yang tinggi